Selamat datang kembali di channel Anak Psikologi UNS. Kali ini kita akan membahas mengenai peran psikologi khususnya di RSDC Wisma Atlet. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Dinas Psikologi Angkatan Laut, Mayor Laut Khusus Ibnu Hajar Irawan. Beliau adalah perwira menengah di Dinas Psikologi Angkatan Laut yang sudah cukup lama berkarir di TNI Angkatan Laut. Saat ini beliau sedang bertugas di RSDC Wisma Atlet sebagai tim kesehatan mental atau tim psikologinya. Selamat pagi, Om Izin. Bagaimana Om Izin? Kabarnya Om Izin? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Ya. Banyak juga Om Izin yang penasaran tentang penugasan di RSDC Wisma Atlet terkait keprofesian psikologi. Mungkin untuk yang pertama kita membahas hal-hal yang dasar dulu Om Izin ya. Sebetulnya penugasan psikologi di Wisma Atlet ini kan dari 3 angkatan Jin ya, ada darat, laut, udara. Betul. Beserta polisi juga ada Jin? Kalau psikologi polisinya nggak ada. Polisinya nggak ada Jin ya, berarti hanya dari TNI saja Jin. Iya. Sudah berapa lama ini Jin penugasan di Wisma Atlet? Kalau TNI-nya sendiri, tim psikologi TNI ini bertugasnya sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Sudah bulan yang ketiga. Tapi setiap bulannya kita selalu berganti orang. Berganti orang. Ya, jadi saya masuk yang gelombang ketiga. Berarti sekali penugasan dari 3 gelombang yang sudah dilalui, per gelombang itu ada berapa orang Jin yang bertugas sebagai tim kesehatan mentalnya? Ya. Berbeda, jadi yang gelombang pertama itu ada masing-masing angkatan darat itu mengirimkan 3, udara 2 kalau nggak salah, angkatan laut 2. Jadi sekitar satu tim TNI itu sekitar 6-7 orang. 6-7 orang. Ya, 6-7 orang. Dan itu penugasannya 1 bulan sekali Jin ya? 1 bulan sekali. Jadi setiap bulannya diganti orang. Lalu terkait penugasannya sendiri mungkin yang berhubungan dengan ilmu psikologi. Yeah. Ini kan berhadapan dengan pasien dengan virus corona Jin ya. Nah, itu bagaimana peran psikologi di Wisma Atlet sendiri? Apakah ikut menangani ke kesehatannya atau khusus di kesehatan mental atau seperti apa? Oke, jadi sebelum kita bahas penanganan secara psikologisnya, saya cerita sedikit dasarnya kita kesini ya, supaya enak. Jadi memang dari Kapus TNI, jadi yang di RSDC ini kan penanggung jawabnya adalah Kapus TNI. Di situ Kapus merasa bahwa dalam penugasan ini itu butuh tenaga psikologi. Otomatis Kapus bersurat kepada Panglima, meminta Panglima Panglima TNI ya, mengirimkan masing-masing matra itu tenaga psikologinya ke sini. Nah, itu dari dasar kita, setelah Panglima mengeluarkan surat perintah ke masing-masing angkatan mengirimkan masing-masing personel psikologinya. Jadi memang secara kebutuhan, koordinator di sini melihat bahwa psikologi memang dibutuhkan untuk ada di RSDC Wisma Atlet ini ya. Jadi kalau komposisi tim, selain kita ada TNI, kita juga ada psikolog dari HIMSI. Dari HIMSI? Ya, psikolog sipil dari HIMSI. Itu saat ini ada 2 orang. 2 orang? Dia di bawah naungannya IPK. IPK itu yang klinis, ya, Ikatan Psikologi Klinis. 2 orang. Jadi kita total sekali tim itu bisa 8, ada 9 atau 10. Oke, jadi basicnya itu ya. Jadi memang dari pihak koordinator sini memang melihat kebutuhan psikologi ini cukup penting untuk berada di penugasan Wisma Atlet. Nah, kenapa cukup penting? Betul tadi disampaikan bahwa kita langsung ke pasien. Langsung ke pasien? Iya. Otomatis yang kita tangani kan ada 2 objek. Siap. Pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri. Berarti tidak hanya pasien, tidak hanya pasien aja ya? Tidak, ada 2 objek. Pasien dan tenaga kesehatan. Apa yang kita sasar? Sebetulnya tujuan utama adalah kita menjaga kestabilan emosi atau kesehatan mental dari 2 objek ini. Baik itu dari pasien maupun dari tenaga kesehatan. Kita bicara tenaga kesehatan dulu. Tenaga kesehatan ini memang sukarelawan. Dia orang yang bersuka dan rela untuk hadir di sini. Secara teori demikian. Seharusnya tidak ada masalah dengan mental mereka ya, karena mereka secara sukarela. Tetapi kan namanya manusia ketika sudah berada di sebuah situasi yang dia kaget dan yang adaptasinya kurang, personel yang adaptasinya kurang, personel yang tidak bisa langsung menyesuaikan diri, tentu dia akan mengalami yang namanya stres. Apalagi tenaga sukarelawan ini, nakes ini, yang dihadapi adalah virus yang saat ini sangat bisa dikatakan mematikan ya.
mereka harus menggunakan APD selama 8 jam dan itu lumayan ya 8 jam. APD lengkap ini. Ya, level 3 atau 5 lah itu. Sauna gitu ya sebenarnya. Kalau kita tidak jaga kesehatan mentalnya, kestabilan emosinya, tentu fokus dan konsentrasinya akan menurun. Nah, ketika dia menurun itu yang menyebabkan dia lengah. Pertama, dia lengah terhadap tugasnya sebagai seorang perawat misalnya. Lengahnya kenapa ya? Dia bisa saja nanti tidak bertugas dengan baik. Yang seharusnya bisa menenangkan pasien, ini malah menjadi pasien lebih stres. Misalnya pasien banyak bertanya, "Nurse, gimana hasil saya?" bla 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 bla, kan biasa ya pasiennya. Kekhawatirannya ada. Nah, seorang perawat yang kondisi emosinya tidak stabil, dia akan menjawab sekenanya saja. "Nggak tahu Pak, Bapak tunggu aja, Bapak sabar aja." Nah, jawaban itu yang kita hindari. Jangan sampai seorang perawat yang garda depan terhadap pasien malah membuat pasien itu nggak nyaman. Nah, pasien itu kan cuma butuh kepastian sebetulnya kan. Betul. Bagaimana juga bisa perawat itu bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada pasien. Perawat itu tahu ilmunya, dia tahu ilmunya penyampaian harus bla 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 bagus. Tapi itu tadi ketika berada di dalam bungkus APD dengan emosi yang lemah, nah, ilmu yang harusnya diterapkan itu bisa nggak jadi, sehingga tugas kita membuat mereka bisa selalu stabil setiap akan dinas atau berjaga dalam kondisi yang stabil. Nah, itu tugas kita ke nakes. Caranya ya, kita membuka kesempatan, kita buka ruang bagi nakes yang ingin berkonsultasi. Jadi di awal-awal kita sudah sampaikan ke mereka pada saat pembekalan, ketika sudah mengalami gejala-gejala stres, contoh nih nggak bisa tidur atau lelah berlebihan, silakan kontak kita, psikologi stay 24 jam, bisa online, bisa langsung Anda berkonsultasi ke kita. Jangan sampai Anda di dinas itu kondisinya stres. Itu salah satu caranya. Yang kedua, program kita ada fun game buat mereka. Di waktu-waktu kosong kita cari mereka yang tidak berdinas, kita ajak fun, bermain bersama, melepas stres. Ya bentuknya seperti kalau outbound. Ya ini mini outbound aja, ada ice breaking, ada game per kelompok. Nah, dari game dan ice breaking itu kita berikan sedikit motivasi, sedikit masukan ke mereka supaya mereka lebih fresh lagi dan selalu siap menghadapi tugas. Itu ke nakes. Kalau ke pasien, intinya sama. Kita membuat pasien itu tidak cemas. Di sini kan kebanyakan mereka yang gejala ringan dan sedang ya, Sun, ya. Orang yang gejala ringan dan sedang itu cenderung dia merasa tidak sakit, tapi mereka punya virus. Membawa virus kan. Virus itu tidak boleh disebar, sehingga mereka tidak boleh keluar. Orang ini tidak sakit, tetapi ditahan di sini, tanda kutip dikurung. Jadi seperti berasa kayak di penjara. Satu lagi, mereka maunya cepat. Padahal untuk proses, misalnya swab pun itu ada waktu, butuh waktu kan. Tapi mereka maunya cepat. Begitu masuk kayaknya langsung di swab. Padahal kan ada prosedur, masuk, di treatment dulu, kan tiap orang beda-beda. Ada yang di treatment dulu, ada yang langsung dites. Nah, itu yang pasien nggak ngerti kadang. Intinya mereka cepat keluar lagi. Gitu. Cepat di swab, cepat keluar. Kalau pasien yang seperti itu dan pasien yang terpaksa di sini, jadi beberapa hal yang kita temukan mereka gelisah, cemas, susah tidur, bayangannya ke arah depan itu terlalu jauh dan menakutkan, kemudian membawa ke arah psikosomatis, jadinya mual, sesak, dadanya sesak, mudah pusing. Itu yang ingin kita tanda kutip obati. Kalau pasien, kita juga jadwalkan langsung. Iya, kita kunjungi langsung. Saat ini dengan jumlah personil yang ada, kita hanya bisa mengalokasikan visit ke pasien itu di hari Senin dan Kamis. Jadi kita tidak bisa tiap hari ya, tapi kita jadwalkan Senin dan Kamis. Kita mengunjungi pasien-pasien yang membutuhkan konsultasi langsung. Ketika sudah kita data, hari Senin ini ada berapa orang, kita kunjungi langsung dan kita juga pakai APD lengkap. APD lengkap juga, kurang lebih 6-8 jam juga. Itu lumayan. Sebelum kita melaksanakan konsultasi itu, nah setiap lantai itu kita kumpulkan semua pasien, kita ajak bergembira juga. Kita berikan ice breaking ya setengah jam, 1 jam, satu lantainya. Jadi pasien itu tidak di kamar aja. Mungkin mereka yang malas keluar untuk senam, kan seharusnya mereka punya inisiatif tiap pagi senam sendiri ya. Nah itu kita paksa keluar, ayo keluar. Kita fun game, refreshing. Di situ juga kita berikan motivasi-motivasi yang bisa menyemangati mereka untuk tetap berada di sini dan mengikuti prosedur yang ada sehingga cepat keluar nanti. Konsultasi itu
Setelah itu kita konsultasi per orang, baik face to face, ya macam-macam masalahnya tadi yang saya sebutkan itu. Nah itu kira-kira bayangan penugasan yang ada di sini. Berarti kan tadi disebutkan bahwa ada visit konsultasi ya, berarti mengunjungi pasien. Iya. Berarti antara posko dengan tempat pasien itu berbeda? Jauh. Jauh. Kalau sehari-hari kita emang di posko. Posko itu kita standby, mengatur segala macamnya ya, kegiatan visitnya, mengatur koordinasi dengan setiap bagian. Di Wisma Atlet kan ada 7 tower. 7 tower. Nah, pasien di tower 7. Tower 7. Posko di pos 2. Semua posko di pos 2, entah itu psikologi, administrasi, ada kesehatan lingkungan, semua di tower 2 tadi. Penginapan di tower 3 dan 2. Jadi jauh, posko sama tower jauh. Jadi memang safe. Ketika ke tower 7 saja itu ada zona merah, baru kita harus pakai APD. Berarti para tenaga kesehatan ataupun psikolog yang bertugas di sini tetap dijamin ya keamanan dan kesehatannya selama bertugas. Dijamin. Jadi setelah kita menggunakan APD pun di sini untuk proses sterilisasinya itu bagus. Jadi ada yang namanya dekontaminasi ya. Setelah kita pakai APD itu ada jalur khusus kita dekontaminasi. Nah, di sini pun untuk tenaga kesehatan ya yang terpapar itu baru 3 dari Maret sampai dengan sekarang, dari berapa ribu orang. Jadi sangat baik di sini untuk keamanan. Nah, makanya itu sebetulnya gini sih, mengapa diperlukan konsentrasi yang tinggi tadi? Karena kalau sudah nakes tidak konsentrasi, udah capek, proses pelepasan APD itu yang sangat rawan, riskan sekali. Kenapa? Ya, karena kan kalau proses itu tidak sesuai prosedur, itu yang bisa membuat para nakes kena. Kenapa tidak sesuai prosedur? Karena dia lelah tadi, emosinya kurang stabil, dia sembarang mencuna. Tapi kalau kita sudah yakinkan selama bertugas kamu harus begini, emosi stabil, ketika dia mau bertugas pun dia dalam kondisi fit. Jadi pada saat pelepasan dia masih dalam kondisi konsentrasi yang baik, gitu. Nah, jadi proses pelepasan itu sangat diperhatikan di sini. Gitu. Nah, terkait dengan gangguan psikologis lagi pada pasien, pernah tidak menangani kasus psikologi yang spesifik, mungkin sampai ke gejala-gejala klinis? Ya, jadi ada pernah yang tanda kutip mau bunuh diri gitu ya, teriak-teriak, ada. Jadi mereka yang istilahnya ya kurang menerima lah ya, terus penerimaannya kurang baik. Itu kita kan juga bekerja sama psikiater. Jadi kita setelah itu kita kalau memang merasa ini masih belum bisa kita lakukan konsultasi, ya kita rujuk dulu ke psikiater untuk diberikan farmakologi, penanganan secara obat, farmakologi ya. Nanti kalau sudah diberikan obat oleh psikiater, ketika dia sudah mulai reda dan bisa berbicara, baru kita akan sembuhkan latar belakang permasalahannya apa sih melalui konsultasi tadi. Ya, jadi ada seperti itu. Lucu-lucu sih kalau kasus di sini, macam-macam. Kalau misalkan kasus lain, tadi kan disebutkan yang lucu-lucu, yang lucunya seperti apa Mas? Misalnya ya, saya pernah dapat kasus ibu-ibu TKI baru pulang, dia ini rujukan dari suster. Jadi kan ada yang permintaan sendiri untuk konsul, ada yang sendiri. Nah, kalau dia rujukan, kenapa dirujuk sama suster? Karena dia sering teriak-teriak di kamar, gitu ya. Nah, jadi setelah itu saya lakukan pendalaman. Ternyata dia ini sebetulnya ada kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia mau. Misalnya dia nggak bisa nih tidur tanpa AC, AC-nya pada saat itu mati. Nah dia nggak bisa, dia tuh malu untuk ngomong ke suster, jadi dia teriak-teriak aja. Iya, teriak-teriak panggil suster, baru nanti setelah itu dia bilang, ini AC-nya nih misalnya. Setelah itu saya sampaikan, kita dalami ternyata begitu masalahnya, dan dia juga istilahnya butuh tempat untuk selalu bertanya dan bercerita. Dan itu kita fasilitasi. Jadi setelah konsul visit itu kita nggak langsung lepas kita tetap dengan planning kedepannya adalah telekonseling. Iya, jadi kita tetap pantau setiap harinya, didampingi terus. Nah, ibu ini termasuk, tapi kan dia nggak punya WhatsApp, jadi agak kesulitan kita SMS sama telepon. Nah, lucunya mungkin karena dia merasa sudah ada tempat untuk bertanya dan berkeluh kesah kali ya, sama minta sesuatu tuh tetap ke saya terus jadinya. Pertama, Pak, AC saya dingin ya, terlalu dingin. Ya, jadi saya lanjutkan lagi ke grupnya suster, tolong yang ini, kamar ini dingin, tolong dikecilkan misalnya. Terakhir dia minta, Pak, saya tolong dibelikan pembalut. Barang dari situ kan nggak bisa, jadi saya tetap sampaikan, Bu silahkan ngomong ke suster. Nah, jadi hal gitu. Jadi TKI ini kadang lucu-lucu. Sebetulnya mereka itu hanya tidak tahu tempat untuk bertanyanya di mana. Nah, ketika ada orang yang mau ngobrol,
kita ini dia sangat senang. Ada yang memperhatikan saya misalnya, ada yang bisa saya hubungi. Nah, itu pun jadi perhatian kami ke para perawat. Jadi pada saat pembekalan, tolong pasien betul-betul diperhatikan, jangan sampai miss dalam berkomunikasi. Yang misalnya hal kecil kayak tadi itu, pasien kan juga misalnya mau pesan makanan dari luar, kan itu kita fasilitasi. GoFood, Anda sebagai perawat baru jangan sampai nggak tahu prosedurnya, cari tahu gimana pasien harus seperti apa kalau mau pesan GoFood gitu. Jadi saling terkait lah gitu. Itu yang lucu. Nah, yang terakhir mungkin, adakah pesan-pesan untuk para pendengar podcast Anak Psikologi UNS, khususnya mungkin bagi yang masih berstatus mahasiswa ataupun yang berstatus sarjana psikologi baru, kedepannya mereka harus seperti apa untuk bisa berkarir di psikologi? Untuk berkarir di psikologi ya. Yang pertama tentu dalami betul ilmu psikologi itu. Kemudian yang paling utama, itu yang pertama ya, yang paling utama tanam betul jiwa sosialnya. Tanamkan betul jiwa sosialnya, karena jelas sekali psikologi ini berkaitan dengan manusia. Tugas ke depan itu tidak bisa kita sekedar mencari materi dalam psikologi. Bahwa ya betul sih kita kerja cari uang ya. Betul. Tapi ketika dihadapkan pada tugas-tugas seperti ini, kita harus menonjolkan sisi sosial kita, sisi kemanusiaan kita. Sehingga kalau kita tonjolkan itu, hasil kerja kita pun akan berbeda nanti dibandingkan dengan motivasi kita ketika hanya mencari uang atau materi. Berikanlah dia porsi yang ketiga atau keempat, tapi yang paling utama itu adalah jiwa sosial kita, rasa simpati kita, empati kita, secara besar kemanusiaan kita harus betul-betul kita tingkatkan ya, supaya nanti dalam berkarir di dunia psikologi itu akan lebih baik lagi, bisa bermanfaat buat semua. Bisa bermanfaat untuk semua. Ya, gitu. Ya, baik, demikian podcast Anak Psikologi UNS kali ini dengan Mayor Laut Khusus Ibnu Hajar Irawan, SPC MPC Psikolog yang berdinas dari RSDC Wisma Atlet. Semoga dapat memberi inspirasi bagi kalian, khususnya mahasiswa psikologi ataupun yang sudah menjadi sarjana psikologi untuk dapat berkarir di dunia psikologi. Sekali lagi, saya selalu mengingatkan bahwa ilmu psikologi itu sangat luas, kalian dapat berkarir dimanapun, kapanpun. Dan yang paling penting tadi dari Mayor Ibnu menyampaikan bahwa jika kalian orang psikologi maka milikilah jiwa sosial yang tinggi. Sekian podcast Anak Psikologi UNS kali ini. Anak Psikologi UNS pamit undur diri. Terima kasih.